luar biasa. Allahu Akbar. Baru kemarin ya kita jumpa, sekarang udah jumpa lagi dengan mata kuliah yang berbeda tentunya. Oke, di semester 4 ini saya diamanahi ya, seperti yang sudah saya pernah bilang, 2 mata kuliah di semester yang sama, dan pada hari ini jam 13.30 saya mengajar terkait dari lembaga keuangan syariah. Nah, oke teman-teman, saya udah kirim silabusnya ya ke grup teman-teman. Kalau yang belum punya boleh di-share lagi sama temennya ya silabusnya. Nah, coba teman-teman di sana lihat ya apa aja nih materi yang akan kita bahas. Udah dibuka silabusnya? Apa ayo materinya? Nah, kalau sudah dibuka, teman-teman bisa dibaca-baca lagi ya, sambil dibaca bareng-bareng. Kemudian kita, ya karena kita awal ya, kita berbicara kontrak belajar. Saya tidak jauh dari kontrak belajar yang kemarin saya bahas ya di hari Kamis untuk kontrak belajar di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, tidak akan jauh dari kontrak belajar sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian di sini mungkin yang berbeda hanya tugas-tugasnya saja. Mungkin kalau kemarin kita mereview ya, diskusi dan lain-lain, mungkin di sini juga ada sedikit tambahan lah ya, atau ada perbedaan dalam mengerjakan tugas mandiri atau tugas kelompok. Oke, nah di sini yang pertama yang akan kita bahas nih di minggu besok ya, tentunya kita akan membahas terkait dari sejarah perkembangan syariah di Indonesia dan global atau secara umum. Nah teman-teman, kalau kita ngebahas terkait dari mengenal mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, apa sih yang dipikirin teman-teman ya? Pembahasannya itu seperti apa aja gitu. Kalau kita ngebahas terkait dari Lembaga Keuangan Syariah, identiknya itu kemana gitu. Kalau kita ngebahas terkait dari Lembaga Keuangan Syariah, kepada yang bisa menjawab nih teman-teman. Tuh anjing kayak keuangan syariah naon cina? Sebutkan nama ya. Ferry. Oke. Jadi lembaga keuangan syariah itu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Jadi seperti meminjamkan modal usaha gitu dalam usaha, membentuk asetnya itu keuangan. Dengan syaratnya mengikuti syariat Islam. Oke, jadi kalau kita berbicara lembaga ya, badan gitu kan, lembaga itu bisa disebut badan juga, bisa disebut wadah gitu kan. Lembaga keuangan yaitu berurusan dengan segala bentuk keuangan ya, keuangan yang berlandaskan berprinsip syariah nih. Apa aja nih kalau kita di Indonesia yang identiknya terkait dari keuangan? Banyak ya. Ada kalau identiknya kita kenal sebagai perbankan ya, perbankan. Kemudian ada koperasi, BMT ya. Ada apalagi produk-produk dari lembaga keuangan syariah? BPRS. Iya, BPRS ada ini ya, ada leasing ya, ada pasar modal syariah, itu kan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan gitu. Nah, sekarang di mata kuliah ini kita akan ngebahas nih ya yang namanya lembaga keuangan syariah. Kapan sih gitu ya dibentuk ada lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah ya, perbankan syariah. Nah, khususnya di Indonesia itu sendiri gitu ya, dan pada umumnya secara global nanti kita akan bahas di minggu berikutnya ya. Nah, di sini saya metode pembelajarannya, saya menerangkan teman-teman ya.
dan nanti akan ada sesi tanya jawab gitu ya. Nah selama sampai UTS kita akan ya saya menerangkan dan kemudian ada tanya jawab, belum ada diskusi kelompok. Nah diskusi kelompoknya nanti setelah selesai UTS gitu ya teman-teman. Nah kemudian dilanjutkan untuk minggu selanjutnya ada dasar hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tentunya teman-teman di sini ya karena kita juga jurusan hukum ya, ada hukum ekonomi syariah dan otomatis kita ini tidak akan jauh dari yang namanya regulasi atau hukum-hukum dasar hukum yang menaungi lembaga keuangan syariah itu sendiri. Karena di sana pasti akan berbeda gitu ya, aturannya secara regulasinya pun akan berbeda gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri kan selain dari dasar hukum undang-undang gitu, kalau berbau syariah ada yang namanya fatwa ya, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI gitu. Karena kita juga kalau lembaga keuangan syariah ini ya menginduknya itu belum ada yang syariah gitu induknya itu, karena kita masih mengikut kepada BI, Bank Indonesia, dan itu belum berprinsip syariah gitu ya teman-teman. Nah kemudian di sini kita akan belajar dasar hukum dari lembaga syariah itu sendiri. Nah misalkan tadi ada kalau misalkan gadai syariah nih, kira-kira apa nih dasar hukum yang mengaturnya gitu ya, nanti kita akan bahas di sana. Dan kemudian, nah ini juga dasar hukum bisa jadi bekal teman-teman ya. Bekal teman-teman untuk apa? Untuk nanti bisa skripsi ya di akhir semester ya, semester 8, semester 7 nanti teman-teman bisa buat skripsi terkait dari regulasi yang mengatur apakah sudah sesuai gitu ya dengan praktek yang ada dengan aplikasinya. Jadi kalau misalkan perbankan ada Undang-Undang Nomor 21 ya, apakah diterapkan di suatu lembaga keuangan syariah, contohnya perbankan apa gitu kan. Nah, teman-teman di sini kan bisa menyocokkan antara teori dan faktanya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya nih ada lembaga otoritas keuangan syariah ya. Lembaga keuangan otoritas syariah. Nah, kita ada BI ya, ada OJK ya, ada lembaga penjamin simpanan ya. Nah, itu kayak berupa asuransi kalau misalkan perbankan juga tidak ingin mengambil resiko dong ya. Makanya ada lembaga penjamin simpanan. Kemudian ada DSN MUI selaku yang mengeluarkan fatwa, dan juga kalau misalkan di lembaga keuangan syariah itu wajib ada apa kalau dari DSN MUI? Ya, Dewan Pengawas ya, ada DPS-nya. Nah, setiap lembaga keuangan syariah itu wajib memiliki DPS. Kalau tidak ada DPS, itu berarti dipertanyakan tuh syariahnya, karena itu sudah termasuk dalam regulasi atau aturan di dalam lembaga keuangan itu sendiri, gitu ya. Khususnya syariah, gitu. Jadi kayak koperasi syariah, BMT gitu pasti ada DPS-nya. Perbankan syariah, yang lain-lain, pokoknya yang lembaga keuangan yang berprinsip syariah itu pasti ada DPS-nya. Kalau tidak ada DPS-nya, itu perlu dipertanyakan gitu ya, kesyariahannya itu sendiri. Bisa jadi itu legal atau belum ada payung hukumnya gitu ya bagi perusahaan itu untuk menerapkan prinsip syariah, karena sekarang itu nggak banyak sedikit juga yang mungkin mengklaim bisnisnya itu syariah, padahal dia tidak memiliki izin syariah gitu ya, tidak memiliki izinnya gitu untuk mendirikan suatu perusahaan yang berlandaskan prinsip syariah. Tapi karena sekarang itu syariah itu dipandangnya itu sudah lifestyle ya, apalagi kita itu sudah mengenal halal ya, mengenal halal, apa aja halal gitu ya, udah halal itu udah menjadi lifestyle gitu ya. Jadi
di sini DSN juga sangat berperan penting gitu bagi kehidupan masyarakat kita. Nah, sekarang kan kalau misalkan label halal dan lain-lain itu bukan MUI lagi ya yang mengeluarkannya, tapi apa coba kalau misalkan dalam makanan dan lain-lain label halal di mana? BPOM ngirit baterai jeung kota Di ini ya, di Kementerian Agama ya. Kalau dulu label halal itu dikeluarkannya oleh DSN MUI ya, para ulama Indonesia. Namun sekarang sudah diambil alih oleh negara di Kementerian Agama yang dikeluarkan oleh lembaga BPPJPH gitu ya. Badan Jaminan apa? BPPJPH. Coba dibantu. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oke, nah itu ya artinya. Jadi sekarang itu kalau regulasi terkait dari halal dan lain-lain pasti selalu ada perubahan-perubahan, terutama kalau kita berbicara perbankan syariah ya. Perbankan syariah itu sekarang kan dulu yang dari BUMN itu misah-misah ya, sekarang ada merger ya, ada merger penyatuan perbankan syariah dari dari tiga bank menjadi satu gitu. Nah itu juga awal mungkin strategi untuk berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan sebagai induk juga ya, induk dari lembaga keuangan syariah ya, sebagai contoh-contoh bagi lembaga keuangan syariah yang memang notabene masih pihak swasta kan. Kalau kemarin yang di merger itu yang memang dikelolanya oleh swasta dan negara gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya merger di perbankan syariah ini bisa terus berkembang gitu perbankan syariah, karena jujur makin bagus juga gitu ya dengan adanya Bank BSI dan produk-produknya itu sudah bisa bersaing gitu dengan produk-produk yang ada di perbankan konvensional gitu ya. Teman-teman kalau di sini kalian sebagai calon alumni hukum ekonomi syariah ya, kalau tidak punya rekening syariah, wah, kalau dulu saya dipertanyakan ini kita belajar akad, belajar murabah, belajar riba, belajar dan lain-lain lah, itu tidak mendukung produk-produk dari syariah itu sendiri. Nah, teman-teman di sini wajib punya rekening ya dari perbankan syariah gitu, sebagai bentuk dukungan juga bagi kita untuk bisa mengembangkan perbankan syariah itu sendiri gitu. Rata-rata kalau kita lihat produk-produk perbankan syariah, produk-produk dari syariah itu sendiri ya, bahkan saya pernah ada tuh sekarang salon syariah ya. Salon syariah itu apakah ada regulasi yang bisa mengatur salon syariah, atau mungkin mereka punya spek-speknya itu sendiri ya, bahwasanya hanya menerima kalau ahwan sama ihwan ya, kalau yang ahwat gitu ya. Terus ada gym syariah, sekarang tuh ada bacaannya gitu syariah gitu, jadi kayak label gitu. Ada laundry syariah itu kayak gimana gitu ya, saya juga kan itu juga bisa jadi perlu dianalisis ya oleh teman-teman, apakah syariah ini sebagai label aja gitu ya, atau memang ada regulasi gitu yang mengatur terkait dari hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, teman-teman di situ bisa mencari tahu sendiri ya terkait dari produk-produk yang memang berlabel syariah, apakah itu benar syariah atau hanya mengklaim ya dengan kata syariah agar tertarik gitu, jadi daya tarik karena sekarang sudah terkenalnya halal lifestyle gitu ya. Nah, kemudian di sini ada prinsip dasar lembaga keuangan syariah dan perbedaannya dengan konvensional. Nah, tentunya kita kalau misalkan pasti banyak yang nanya nih ya, ada yang bertanya, ada yang berbicara.
Dia bertanya nah goblok aing teu ngarti. Ya tentang Oke, saya lanjut ya. keuangan syariah. Iya, pelajaran naon? Jadi kalau kita sebagai calon alumni hukum ekonomi syariah ya, yang notabene pasti terkait dari akad-akad dan hukum-hukumnya, pasti kita tidak akan pernah hilang dari pertanyaan apa sih perbedaan perbankan syariah sama perbankan konvensional gitu ya. Nah itu kalau secara garis besar dan secara khususnya mungkin nanti teman-teman bisa sama-sama membaca ya, sama-sama belajar terkait dari perbedaan-perbedaannya. Nah ternyata di sini saya disebutkan ada prinsip dasar dari lembaga keuangan syariah dan konvensional. Nanti kita akan membahasnya gitu. Terutama kalau di syariah itu kan tidak ada riba gitu ya. Nah, sedangkan lembaga keuangan kan pasti mencari keuntungan ya. Dari mana gitu sumber Apa gitu keuntungan itu gitu. Nah, kalau bedanya dengan konvensional gitu kan masih ada yang menyebutkan kalau bunga dan margin itu ya sama-sama keuntungan kan. enggak. Ya. Nah, tapi di sini ada yang menyebutkan keduanya itu riba gitu ya. Bahkan kalau yang kita kenal bunga itu wah udah riba. Kalau apa di syariah itu margin ya, tidak ada riba dan lain-lain. Padahal kalau kita tidak tahu ilmunya bisa dilihat kalau sama-sama keuntungan riba dan margin itu mungkin cuma beda penamaan aja ya. Kalau di bank konvensional namanya bunga, kalau di bank syariah namanya margin gitu ya. Nah, kita telusuri nih, apakah benar mereka itu beda, apakah mereka itu sama gitu ya antara bunga dan margin itu sendiri. Nah, kemudian ada jenis-jenis lembaga keuangan syariah ya. Banyak banget produk-produknya. Nah, di lembaga keuangan syariah, kemudian ada konsep akad dan lembaga keuangan syariah ya. Nah, ini 7 materi ini nanti kita akan saya akan ngebahas dan nanti akan dilakukan diskusi dan tanya jawab dan lain-lain gitu ya. Terkait dari konsep akad dalam lembaga keuangan syariah, banyak banget ya akad-akad di lembaga keuangan syariah yang perlu teman-teman tahu. Nah, kemudian nih setelah kita melakukan UTS, nah saatnya teman-teman diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 materi, silakan teman-teman dibagi-bagi dibagi-bagi materinya. Di sini sudah jelas ya, ada produk dan jasa lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah dan asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah, leasing syariah, terus baik itu BMT ya dan koperasi syariah tuh. Ada lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah, lembaga pengelolaan wakaf. Nah, silakan teman-teman nanti dibagi-bagi gitu ya. Di sini ada produk jasa lembaga keuangan syariah ya. Dan salah satunya bisa kita bisa didiskusikan gitu nanti setelah UTS ya, terkait produk-produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Oh iya teman-teman, nah di sini mungkin tadi tidak akan beda jauh kalau kontrak belajar, cuman di sini tugasnya ya kita akan ada sedikit perubahan. Nah karena kita di sini kalau kita berbicara lembaga keuangan syariah, otomatis kita tidak akan jauh dari yang namanya belajar akad-akadnya. Akad-akad dari lembaga keuangan syariah itu sendiri gitu. Banyak banget kan, ada akad ijaroh, murabahah, mudorobah gitu ya teman-teman. Nah nanti saya pengen ngasih tugasnya begini teman-teman ya, dari awal sampai akhir coba, jadi ini tugas satu kelas gitu ya, tapi dibantu oleh teman-teman kelompoknya. Nah, di tiap lembaga keuangan syariah, coba ada akad apa aja sih di perbankan, akad-akad perbankan syariah, akad-akad di pegadaian syariah gitu ya. Jadi saya tuh hasilnya itu pengen teman-teman ini punya karya berupa akad apa aja gitu ya yang ada di lembaga keuangan syariah, terutama di dalam produk dan jasa lembaga keuangan syariah itu sendiri gitu. Nah, contohnya kalau misalkan di perbankan syariah, wah ada mudorobah. Coba jelaskan mudorobah itu apa gitu ya. Terus ada akad murabahah, kalau di perbankan akad murabahah itu seperti apa gitu ya. Ya kalau lebih bagus bukan hanya definisi ya, tapi skema
gitu ya. Ada skemanya gitu, bikin skemanya. Kalau akad mudorobah skemanya seperti ini dan lain-lain gitu ya. Akad murobahah skemanya kalau di perbankan nasabah harus beli dulu ke sini ya, harus beli dulu ke apa ke leasing, tapi enggak ya, kalau di perbankan syariah biasanya langsung ke perbankan, nanti perbankan yang menjadi wakil ya untuk membelikan nasabah itu satu barang atau produk begitu ya, kalau jual beli di perbankan. Nah, teman-teman di sini tolong dicatat ya tugas hasil akhirnya nanti dari mata kuliah saya pengen kalian menuliskan akad-akad ya, akad-akad di lembaga keuangan syariah. Akad apa aja nih? Nanti dituliskan satu halaman, misalkan akad dalam perbankan syariah, tulis ada apa aja gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian akad Korea make baju, kabeh make mukena. ya. Oke, saya lanjut ya. Kemudian ada akad pegadaian syariah ya. Nah, teman-teman di situ bisa di searching ya, bisa dicari apa nih gitu, akad di pegadaian syariah, ada akad rahan. Coba diskemakan akad rahan itu seperti apa gitu ya. Ada akad di dalam asuransi syariah tuh yang berbicara polis dan lain-lain gitu. Nah, itu akadnya apa aja, reksadana syariah apa aja. Nah, itu teman-teman nanti selain membuat makalah, teman-teman nanti hasil akhirnya coba akad-akadnya dituliskan di apa namanya, dicatat gitu ya, ada apa aja gitu. Nah, nanti hasil akhirnya kita satukan gitu ya, satukan menjadi sebuah karya tulis juga ya, seperti kayak buku bacaan gitu ya, kita bikin buku kecil gitu. Oh, di perbankan syariah ada ada akad ini. Nah, nanti teman-teman itu bisa jadi buku atau pengingat juga buat teman-teman nanti sampai lulus kuliah gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari tugasnya, takut ada yang tidak mengerti. Ini ke recordnya. Ferry izin bertanya Bu. Ya, Peri. Jadi untuk akad-akadnya ini kan ada perbankan syariah itu banknya cukup satu aja atau beberapa bank syariah yang di ini tentang akadnya? Oke. Nah, cukup secara garis besar aja pada umumnya ya. Nah, kalau bisa kita lihat Bank BSI aja ya, misalkan di sana akad-akad di dalam perbankan syariah ada apa aja gitu ya. Nah, gitu aja Peri, paling tidak, jadi tidak usah semuanya ya. Misalkan kita mau ngambil di perbankan syariah yang BSI ini ya, ada akad apa aja gitu, nanti kan bisa dicari juga. Nah, nanti teman-teman cukup di judulnya itu akad di perbankan syariah aja gitu. Nah, itu kan bisa secara umum tidak akan berbeda gitu ya. Kalau kita mengetahui akad apa aja nih yang ada di perbankan, termasuk pegadaian, asuransi dan lain-lain, itu akan satu tujuan ya, akan satu kesamaan. Bang dugem di mana Bang? Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dari tugasnya? Saha? Hah? Saha nanya? Lembaga keuangan syariah. Nanya mau Lembaga keuangan syariah. Kita ngebahas naon sih? tentang lembaga keuangan syariah. Dirinya aya obligasi syariah, aya leasing syariah. Oke, mungkin di sini diskusi kelompok ya. Yang kalau terkait itu kan di silabus ada leasing syariah. Nah, terkait penjelasan singkat tentang leasing syariah itu bagaimana, Bu? Oke, ada leasing syariah ya. Jadi kalau kita kenal leasing itu apa sih gitu? Apa definisinya? Secara garis besar, leasing syariah itu apa gitu? Halo? Gimana, Bu? Gimana Bu? Siapa tuh yang bertanya? Novel.
Noval. Iya. Oke, Noval. Ya, leasing syariah itu jadi kalau teman-teman mengenal leasing itu apa sih gitu? Coba Apa Ji? ada yang udah tahu Belum leasing? ini buka. Leasing syariah nama leasing teh nama Leasing teh setahu gak sih mah kayak yang jual motor gitu nggak sih Bu? Kayak kendaraan gitu nggak sih Bu? Ya, betul. Coba sok. Leasing, apa tuh leasing? Yang kayak di film pertaruhan bukan sih Bu? Apa? apa Ji? Izin menjawab, Bu. Siapa? Fahri. Oke. Coba Fahri. Jadi leasing syariah itu Mhm. perusahaan sewa guna usaha Mhm. untuk suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang atau modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa usaha tanpa ada opsi operating lease yang digunakan untuk menyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu. Oke. Nah, Jadi betul. apa? Jadi yang dimaksud leasing syariah itu adalah sewa guna usaha. Kalau kita kenal itu kalau sehari-hari itu kredit motor lah. Tahu? Kayak BFI banyak ya. Ada apa lagi? Dealer motor tuh. Adira Finance. Adira gitu ya. Nah, itu termasuk dalam leasing gitu. Syariah, kita bawa leasing syariah. Syariah ini kan prinsip ya. Jadi yang berprinsip syariah. Nah, kalau di dalam konvensional nih teman-teman banyak perbedaan sekali kalau kita berbicara leasing syariah. Kalau misalkan leasing konvensional ya, tentunya ini tidak dilandasi prinsip syariah. Kedua, leasing konvensional ini sewa guna usaha gitu ya. Kalau dalam segi definisi sama dengan leasing syariah. Tapi bedanya itu di dalam leasing konvensional dan leasing syariah ini ada akad gitu ya. Nah, balik lagi ke akad. Makanya tugas saya ini adalah akad-akad gitu ya. Nah, akadnya di dalam leasing syariah itu sendiri gitu. Kalau misalkan di dalam leasing syariah itu diatur ada akad apa? Ijaroh ya. Jadi di sini dalam leasing syariah ini menggunakan akadnya bukan akad bayi ya, akad bayi jual beli gitu ya. Bukan akad jual beli, tapi akadnya itu adalah akad ijaroh. Nah, tapi kan hasil dari pada akhirnya kan ijaroh itu secara definisi hanya sewa guna kan, sewa guna manfaat ya, sewa guna bisa dari jasa, bisa dari manfaat gitu. Nah, di sini kalau di dalam leasing syariah, kalau di dalam kredit nih, nah di dalam akadnya yang mengatur, nah ada ijaroh muntahiyah bitamlik ya, IMBT. Pernah dengar gak? Belum Bu. Baru dengar. Belum ya. Oke. Nah, jadi kalau di dalam leasing itu kalau kredit ya, karena di dalam syariah itu tidak ada yang namanya kredit. Ya, perlu kalian ketahui. Tidak ada bahasa yang namanya kredit. Ya, yang ada hanya pembiayaan gitu ya. Nah, ijaroh ini kan sewa guna manfaat. Nah, yang pada akhirnya kalau kita pembiayaan motor gitu ya, kita mengangsur motor ya, kalau di dalam konvensional, kalau di dalam syariah ingin memiliki motor itu ada akadnya juga gitu ya yang membedakan itu ya. Nah, akad itu sebagai apa? Sebagai kalau kita mah sebagai aturan agar kita itu terhindar dari segala hal-hal yang memang tidak baik ya, tidak toyib gitu. Nah, ada yang namanya akad ijaroh apa IMBT. Coba searching deh IMBT. Itu sebenarnya ini. Akad ijaroh Pak. Searching Pak. IMBT ijaroh muntahiyah Ijaroh. bitamlik ya. Nah, jadi untuk memiliki motor tersebut ya agar apa? Agar terhindar dari hal-hal yang berbau tidak toyib gitu ya. Makanya ada akad ijaroh muntahiyah bitamlik gitu, bukan sekedar jual beli. Kalau di dalam kredit ya udahlah gitu ya.
kita itu kayak jual beli lagi, tapi di sistemnya kredit. Nah, sedangkan di dalam syariah itu tidak seperti itu. Jadi skemanya. Mungkin kalau saya lebih ke apa ya? Kalau akhlak itu lebih ke tata krama gitu ya. Kalau itu apa ya bahasanya? Ya lebih ke aturan lah ya, yang mungkin menghindari hal-hal yang tidak jelas begitu. Nah, kalau biasanya di leasing konvensional juga pernah dengar gak ada yang diambil motornya di tengah jalan gitu, gagal tidak bayar? Nah, pernah dengar gak? Pernah. Bu. Nah itu kan perilaku yang tidak menyenangkan ya. Nah, kalau di dalam syariah itu tidak ada yang seperti itu gitu. Nah, teman-teman bisa lebih mencari tahu nanti gitu ya, antara leasing syariah dan leasing konvensional itu seperti apa gitu. Yang jelas kalau leasing syariah itu ya kredit gitu ya. Kalau di dalam konvensional disebutnya kredit, kalau di dalam syariah itu disebutnya pembiayaan sewa guna usaha gitu, sewa guna manfaat gitu ya. Nah, seperti itu leasing syariah itu. Banyak sih ya yang mungkin dari pegadaian, juga pegadaian syariah dan konvensional itu seperti apa gitu. Nah, teman-teman bisa cari tahu juga gitu. Apalagi di pegadaian sekarang ada pegadaian emas gitu ya, ada arisan emas malah. Nah, itu yang mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju ya dengan hal itu gitu ya, karena emas itu katanya kalau dulu tidak ada hadisnya ya, tidak boleh menjadi tidak boleh di apa namanya ya, tidak boleh di bukan perjualbelikan emas itu. Apa hadisnya tuh ya, aduh saya ini ya, nanti saya nyusul aja ya hadisnya, ada hadisnya pokoknya. Itu kan masih dipertanyakan gitu terkait dari emas yang ada di pegadaian itu sendiri gitu. Terutama asuransi nih teman-teman. Kalau asuransi sekarang di negara ini ada apa? BPJS. Ya. Nah, BPJS menurut teman-teman itu bagaimana tuh? Uangnya yang kita tabung itu ya, saya juga ikut BPJS nih teman-teman. Uang yang saya setorkan tiap bulan, kalau saya tidak sakit ya tidak tidak balik lagi ke saya gitu. Nah, itu bagaimana secara hukum ekonomi syariah nih terkait dari akad BPJS sendiri gitu. Nah, itu pernah dikaji juga kan sama para ulama MUI gitu, terkait dari BPJS ini apakah merugikan atau menguntungkan masyarakat gitu ya. Nah, bagaimana tuh menurut teman-teman gitu terkait dari BPJS? Badan Penjamin Kesehatan. Izin berpendapat. Ya, siapa namanya? Ferry. Oke, Ferry, boleh. Jadi tentang BPJS ini kan pernah dibahas juga di semester sebelumnya. Jadi dalam Islam itu seperti bentuknya tolong-menolong, jadi diperbolehkan. Oke, di pelajaran mana tuh? Di mata kuliah apa? Waktu semester 1. Oh gitu, iya, oke. Nah, jadi kalau kita lihat BPJS, betul ya. Jadi kalau kita berbicara akad itu ada yang sifatnya tijari ya, artinya mencari keuntungan. Ada yang akadnya itu sifatnya ta'awun ya, tolong menolong gitu. Nah, nanti keduanya bisa tahu nih mana akad yang ta'awun, mana akad yang tijari gitu ya teman-teman. Nah, itu juga kan bisa dilihat gitu, akad-akadnya seperti apa dan bagaimana gitu, terutama BPJS yang sampai sekarang juga masih ada loh yang berpikiran BPJS itu wah tidak baik lah gitu ya, gini-gini karena uang tidak bisa kembali dan lain-lain. Padahal mereka belum mengkaji lebih dalam ya, bahwasanya di dalam sana gitu ya, kayak kita sedekah ada sisi ta'awun ya, ada akad ta'awun yang dimana kita juga ridho ya untuk membayar gitu kan, ridho untuk membayar, ada sisi tolong menolong untuk kebaikan bersama gitu ya teman-teman. Nah, makanya kalau kita kalau kita ingin mencari sebuah hukum ya, saya pernah juga bilang ke teman-teman, kalau nggak salah ya dulu, kalau kita ingin mencari sebuah hukum, kita ingin tahu, karena sekarang itu
banyak produk-produk yang baru, banyak hal-hal yang baru, makanya kita juga harus sat-sat gitu ya. Nah, caranya bagaimana nih? Kita melihat suatu produk atau suatu hal yang mungkin belum ada hukumnya, belum ada aturannya seperti apa. Kita bisa lihat mana yang maslahatnya lebih banyak dan mana madorotnya yang lebih banyak. Kalau madorotnya lebih banyak, berarti itu tidak baik untuk kita tinggalkan ya. Kalau yang maslahatnya banyak, berarti itu boleh kita lakukan. Nah, pada intinya kalau di dalam ekonomi syariah, nah itu seperti itu gitu ya. Yang banyak kebaikannya ya, yang sedikit kemadorotannya gitu. Maslahat mursalah gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kayak kemarin juga kan yang kasus mixu gini-gini itu belum ada label halalnya dan lain belum keluar, tapi enak gitu ya. Pengen jajan es krim terus gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, itu kita bisa berpikir sama diri sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita ragu, ada loh kaidahnya kan, al yakinu la yuzalu bisak gitu kan. Kalau kita merasa ragu, keyakinan itu bisa menghilangkan keraguan-raguan. Artinya kalau teman-teman di sini tidak yakin terhadap suatu hal yang ada di depan teman-teman, ya masih ragu-ragu, berarti itu tidak baik untuk kita kan ya, tinggalkan gitu ya. Kalau teman-teman merasa yakin, wah ini mixu, percayalah enak gitu ya, terbuatnya paling gak es krim gitu, iya. Ya tidak apa-apa gitu selama teman-teman di sini yakin gitu ya. Kita ingat aja kaidah itu gitu. Kalau suatu perkara di depan teman-teman itu ragu, ya lebih baik tinggalkan saja gitu. Ya, oke. Mungkin di sini, nah nanti teman-teman di sini ada diskusi kelompok ya. Nah saya pengen ini pun dalam ini mau makalah atau PPT nih? PPT Bu. PPT Bu. Oke, PPT ya. Oke, tapi PPT-nya yang komplit ya, karena teman-teman juga perlu ini ya, perlu penjelasan. Kadang suka ada yang kurang lah, tidak dicatat lah dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman seenggaknya poin-poinnya ada semua gitu di sana ya. Akad ijaroh dan lain-lain ada, jadi biar teman-teman juga bisa belajar. Nah, jadi untuk tugas lembaga keuangan syariah ya, tadi ini kita diskusi presentasinya itu berupa PowerPoint ya, berupa PPT gitu. Jadi teman-teman di sini tidak usah membuat makalah, tapi nanti hasil akhirnya teman-teman tolong membuat akad-akad yang ada di produk-produk ini gitu ya. Dan kalau bisa dikumpitkan dengan skemanya ya, lebih bagus lagi dengan skemanya. Jadi itu nanti akan menjadi buku saku teman-teman ya, hasil akhirnya nanti akan menjadi buku saku gitu ya teman-teman. Nanti kita di filter, kita edit lagi ya. Nah teman-teman di sini juga bantu editnya ya, fontnya juga harus disamakan, nanti kita berunding ya fontnya mau apa gitu ya. Jadi biar serentak, biar sama, itu bisa menjadi pegangan teman-teman sampai nanti lulus kuliah gitu, terkait dari akad-akad, karena ini tidak akan terlepas. Kalau lupa teman-teman bisa dibuka, itu hasil karya teman-teman loh gitu ya. Nah paling gitu dari saya terkait dari tugasnya di mata kuliah lembaga keuangan syariah ya, begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cino Bu. Siapa? Yusri. Tidak Bu, bukan Bu, ini teman kerjain Bu. Maaf. Oke. Namanya Anak. Bu kemarin baru nikah ya? Aku izin bertanya. Siapa? Nisa. Oh iya, Nisa. Mangga Nisa. Bu, yang terkait tugas akhir yang dijadikan buku saku itu diketik Bu atau ditulis tangan? Oke. Diketik ya. Lebih bagus diketik biar bisa baca biar bisa kebaca gitu ya semuanya. Kalau ditulis tangan kan beda-beda ya, jadi nantinya takutnya ada yang estetik banget tulisannya, jadi saya juga agak berat gitu ya bacanya dan diukir-ukir gitu, takutnya nggak kebaca ya gitu. Jadi teman-teman di sini nanti hasilnya diketik ya, diketik kemudian
nanti kita diskusi lagi terkait PON, terkait mau bagaimana ya. Insya Allah saya bantu ya. Saya juga dukung teman-teman di sini. Nah, itu juga buat buku saku teman-teman gitu ya. Nanti teman-teman juga gitu ya bisa memperbanyak gitu buat pegangan teman-teman gitu di akhir. Pasti itu tidak akan lepas lah. Karena di dalam mata kuliah nanti ke depannya pasti akan ada lagi tuh akad lagi wah sugan wareng gitu ya sama akad-akad gitu. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya udah, Bu. Oke ya. Mungkin untuk memulai mata kuliah kita pada hari ini di hari Jumat ya. Kita nanti ketemu lagi di hari Jumat depan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah dirasa cukup ya. Oh ya, satu lagi, saya pengen ini ya teman-teman ditambahkan nanti. Ini kan kita harus punya sumber ya, artinya kita juga harus punya buku ya, harus punya acuan, harus punya sumber buku ya. Mungkin satu buku kita dijadikan referensi bersama gitu ya. Artinya teman-teman di situ nanti saat kita diskusi teman-teman rujukannya itu satu gitu, yang buku itu tapi bisa ditambahkan dengan buku-buku yang lain gitu ya. Nah, nanti saya udah ada sih bukunya gitu. Tapi saya tuh bingung mau pakai bukunya yang itu atau yang ini gitu. Nah, ada 2 buku dari saya. Insya Allah nanti saya juga bakal share ya di grup terkait bukunya. Sama kemarin buku yang tentang perekonomian Indonesia ya. Saya belum kasih referensinya. Nah, teman-teman di sini nanti saya kirimin di grup. Jadi biar kita itu kalau belajar, oh sumbernya dari mana? Sumbernya dari sana, gitu ya. Nah, termasuk tadi ada pegadaian syariah dan ini ya, ada leasing syariah dan lain-lain. Kita ngambil rujukannya di satu buku, tapi nanti teman-teman bisa ngambil rujukannya di buku yang lain biar ada pandangan, ada sudut pandang lain gitu ya. Oh, misalnya menurut Bapak Adi Warman Karim terkait dari lembaga keuangan syariah itu seperti ini gitu ya. Kalau menurut Bapak Atang gitu, nah ini seperti ini. Nah, nanti kita bisa dilihat gitu bagaimana, apakah redaksinya sama ya, redaksinya yang berbeda tapi esensinya tetap sama, satu tujuan gitu ya. Nah, seperti itu mungkin teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan tidak bosan juga ya teman-teman. Hari Kamisnya ketemu saya, Jumatnya juga ketemu saya. Enggak, Bu, Ya. enggak bosan. Oke. Mungkin kalau sudah ada yang tidak ditanyakan ya, sudah cukup. Alicia, Saya juga itu lagi sakit perut ya. Tadi saya telat itu lagi ke kamar mandi. Ya, mudah-mudahan. Iya, Ibu. Amin, makasih banyak teman-teman ya. Aku juga mudah-mudahan teman-teman Gazi modus, Bu. Wah, emang lagi ini masuk angin kali, masuk angin. Kalau saya masuk angin nih. Ya, Bu, masuk angin. Ya, Ibu Oke. mau leadership. Ya. Apaan sih? Enggak, mau minta doanya dari Ibu, kita mau leadership. Oh iya, Masya Allah. Ini ya, pendidikan dari Darut Tauhid ya. Iya. Kapan tuh acaranya? Semuanya? Semester ini? Enggak juga. Atau hanya beberapa orang? Yang PPM aja, Bu. Oh, yang PPM aja. Oke. Ya mudah-mudahan lancar gitu ya leadershipnya. Karena saya pernah merasakan, saya pernah ikut gitu ya, leadership di DT. Wah, luar biasa tuh. Teman-teman harus mempersiapkan mental ya. Jangan cengeng, mempersiapkan diri juga. Jangan sampai sakit sebelum perang gitu ya. Kita perang dulu lah gitu biar seru gitu ya. Menghadapi segala sesuatu gitu. Proses, nikmati aja prosesnya, jangan dibawa beban. Meskipun kata orang wah berat, bakal dianclumkeun di dia, bakal push up dan lain-lain. Nah, itu
ya namanya juga hidup pasti akan ada ujiannya gitu ya. Betul, Bu. Nah, semangat Setuju. aja ya buat teman-teman. Makasih, Bu, saya termotivasi. Ini yang laki-laki PPM juga. Saya ya, Bu. Nah, ya selamat ya. Nanti teman-teman akan merasakan jungkir-jungkirnya kehidupan ya. Saya pun pernah merasakannya gitu di Darut Tauhid. Dan pulang-pulang itu muka jadi hitam ya, hitam legam. Alah, Bu, hidung atung kete. Jadi hidung ibu, jadi hidung. Iya jadi hidung, asli jadi hidung gitu ya, karena pepanasan dan harus apa namanya jalan jauh tuh, terus jalan panjang, long march ya, long march, wah, selamat tuh yang long march gitu, luar biasa banget. Hidung teh naon? Bu, aku mau nanya. Ya, apa? Gazi, Bu. Ya gimana Gazi? Barakallah, Bu. Ya? Ibu. Barakallah. Allah ibu. Ya, barakallah. Makasih teman-teman. Patah hati bu. Makasih banyak teman-teman ya. Ini ada Sama-sama OP buat kita Ibu. saling mendoakan. Sakinah mawaddah warahmah, Bu. Yang dipisahkan. Amin. Hanya mawaddah memisahkan, Bu. Amin. Amin. Gaji cari muka. Amin ya Allah, makasih teman-teman ya. Saya juga aduh luar biasa banyak yang mendoakan dari teman-teman, dari mahasiswa, dari dosen-dosen yang lain, dari ustadz-ustadz ya. Mudah-mudahan doa-doanya juga bisa membawa kebaikan juga untuk saya dan teman-teman yang mendoakan juga ya bisa balik lagi itu doanya ya. Nah, teman-teman, ada yang mau curhat lagi nih? Mumpung masih ada waktu. Ini Bu, sehat-sehat. Amin. Teman-teman di sini juga pada sehat-sehat ya, jaga kesehatan, terutama yang PPM yang tinggal di lingkungan Darut Tauhid ya, karena kemarin juga sempat banyak yang sakit ya, banyak yang yang sakit gitu, yang tumbang gitu gara-gara ada apa gitu. Nah, lebih baik kalau yang PPM bisa diceritakan gitu ya, bisa ke pihak kampus atau ke pihak yang mungkin ada pertanggungjawabannya ya. Nah, juga teman-teman saya nitip buat teman-teman, kemarin-kemarin kan ada anak-anak yang memang ini ya mengundurkan diri ya. Mengundurkan diri. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini bisa saling menguatkan ya sampai tujuannya bareng-bareng sampai ke akhir gitu. Karena sayang banget kalau kita mulai di awal. Teman-teman ini udah semester berapa? Semester 4 ya. Kalau kita ngulang lagi di awal lah ya berprosesnya juga jadi lebih lama lagi gitu ya teman-teman. Ini tinggal dilanjutin sedikit lagi ya, dan minta dukungannya juga buat STAI Darut Tauhid agar menjadi kampus yang terbaik dan udah menjadi contoh sih ya buat kampus swasta di lain, bahwasanya STAI baru tapi udah dipandang bagus gitu ya, bagus karena udah bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lain gitu ya teman-teman. Nah, makasih ya doanya teman-teman, sekali lagi terharu saya ya Allah. Aduh Ibu, jangan gitu, aku ikutan pengen Bisa bu. Gaji caper bu. Tahu dari mana nih? Modus bu, modus. Caper bu. Ada maunya, Bu. Gaji ada mau. Kayaknya ada maunya. Pengen nilai A kayaknya itu. Semester ini IPK 4, Bu. Bukan kenapa? Bu kan ada maunya bu. Gaji caper bu, bermuka 2 bu. Oke. Wah, ini cewek-cewek udah pada ini ya, yang ahwat udah pada mulai aktif kayaknya, udah betah nih kayaknya di DT ya, di STAI Darut Tauhid. Soalnya kalau dulu kalau ngeliat tuh kayak aduh masih pada diem-diem gitu ya, sekarang udah mulai ceria-cerianya kelihatan ya, bergembira riang gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman di sini juga masih bisa menguatkan satu sama lain ya, biar kita tuh betah gitu ya. Carilah apa yang membuat kamu betah gitu. Cilor. Terus jangan lupa nih, mumpung teman-teman di sini semester 4, masih semester 4, jangan lupa hafalkan 5 juz itu ya. Jangan lupa gitu, karena itu menjadi syarat kelulusan di Darut Tauhid ya, dicicil teman-teman. Oke, gitu. Ada yang mau didiskusikan lagi, yang mau curhat? Abdul mau nanya, Abdul?
Nyimak aja sih. Ambasador STAI. Aji polontong foto aing. Aji. Foto apaan tuh? Nih. Harus STAI. Ambasador STAI Kang Noval ini. Oke. Mungkin kalau sudah ada yang tidak didiskusikan lagi sudah cukup. Mungkin kita akhiri saja ya mata kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman di sini waktunya dipakai dengan baik ya. Persiapan nanti sholat asar ya, jangan lupa. Kalau yang lagi puasa mungkin bisa ditahan ya, tahan dulu, bisa bersabar itu menunggu azan. Oke, mungkin di sini saya cukupkan mata kuliah kita di siang hari ini. Kita akan bertemu lagi di mata kuliah yang berbeda ya di hari Kamis, kemudian dilanjut di hari Jumatnya. Oke, mungkin sekian dari saya, teman-teman. Oh iya, satu lagi saya lupa absen ya, saya tadi belum sempat ini. Coba Kang Noval, mohon maaf ya nanti di grup yang tidak hadir sama yang kemarin itu siapa aja gitu, dicek ya, dicek sound gitu teman-temannya. Nah paling itu aja. Terima kasih teman-teman ya, sehat selalu. Apapun bila saya ada sedikit kesalahan ya dari kata-kata ataupun dari gerak-gerik saya yang tidak enak di hati teman-teman. Nah oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya keluar ya. Iya dulu. Ibu. Apa? Boleh sok atuh. Ayo guys, Saya pakai HP ini teh. Coba nanti di grup di-share ya fotonya ya. Iya. Potai, sepi. Ayo Ji. Ulang. Kan 1, 2. Satu. Iya nih. Rame banget. Satu. Malika udah gaya Malika. 3. Udah siapa nih? Cepat. 3. Oh gitu. 1, 2, 3. Udah? Isafti. Oke, udah ya di fotonya ya. Oke, saya pamit undur diri teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dadah Ibu. Makasih banyak. Yo, jazakallah. Kita jadi nggak dipatok gara-gara ya nih. Gaji caper. Apa yang mau dibikin background lagi ya sini gajiin. Ya mau nggak? Ditawarin bareng nih. Siapa tuh? Orang nggak? Tadi tugasnya apa sih? Ada kakak ini. Beneran aku lagi pusing. Gurunya sih. Serius?